Halo teman-teman, kami dari Kukerta Terintegrasi Universitas Riau di Kelurahan Sidomulyo Timur Pekanbaru tahun 2020. Kali ini kami akan memberikan pembelajaran mengenai biopori. Check it out! Nah, yang pertama, apa itu biopori? Biopori merupakan teknologi alternatif dan sederhana untuk penyerapan air hujan selain dengan sumur resapan. Istilah keren untuk biopori adalah istana cacing, walaupun sebenarnya penghuni biopori bukan hanya cacing. Selain untuk resapan air, biopori juga berguna sebagai pengolah sampah rumah tangga yang dapat diterapkan di lahan pemukiman perkotaan yang sempit. Nah, selanjutnya, pembuatan biopori. Peralatan yang digunakan adalah pipa 4 inci, tutup pipa 4 inci, kemudian meteran atau alat ukur, lalu solder listrik, gergaji besi, sendok semen, dan alat dodos. Next, kita lihat cara pembuatannya. Pertama, ukur pipa sepanjang 50 cm. Kemudian, potong pipa yang sudah diukur menggunakan gergaji besi. Pipa yang sudah diukur lalu dilubangi menggunakan solder listrik. Untuk ukuran lubang, usahakan tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil ya. Hati-hati dalam menggunakan solder listriknya ya. Lalu lubangi tutup pipa. Untuk ukurannya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil juga ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Pemilihan tempat penanaman biopori yang baik yaitu pada tanah yang banyak rongga seperti pasir dan juga dataran yang lebih rendah dari dataran sekitarnya. Selain itu juga bisa di tempat yang sering tergenang air. Jarak antara satu biopori dengan biopori lainnya yaitu minimal 1 meter. Setelah menentukan tempat penanaman biopori, lalu lubangi tanah sesuai dengan ukuran pipa yang digunakan, menggunakan bantuan alat dodos atau bertanah manual. Nah, nanti lubangnya akan seperti ini. Lalu tanamkan pipa yang sudah kita siapkan tadi. Bagian luar di sekeliling pipa juga dirapikan ya. Setelah itu, masukkan sampah-sampah organik seperti daun kering ini yang sudah dicacah. Masukkan hingga penuh dan sedikit dipadatkan ya. Nah, jika sudah, tutup lubang biopori menggunakan tutup pipa yang sudah kita lubangi tadi ya. Lalu, bagaimana sih caranya membuat sampah organik cepat terurai? Untuk mendapatkan hasil yang paling efektif, kami melakukan 4 percobaan. Percobaan pertama menggunakan sampah organik. Percobaan kedua menggunakan sampah organik dan pupuk kandang. Percobaan ketiga menggunakan sampah organik, pupuk kandang, IM4, dan gula aren. Sedangkan percobaan keempat menggunakan sampah organik, pupuk kandang, tanah humus, IM4, dan gula aren. Material yang digunakan dalam percobaan adalah sampah organik yang dicacah hingga menjadi bagian kecil. Yang kedua adalah IM4. IM4 ini adalah bakteri yang berguna untuk membantu proses penguraian.
Yang ketiga adalah gula aren. Berikutnya ada gayung yang berguna sebagai wadah untuk pencampuran IM4 dan gula aren. Selanjutnya, kita menggunakan pipa takaran. Nah, untuk percobaan pertama, kita menggunakan sampah organik yang sudah kita cacah tadi. Setelah diisi, kita tutup menggunakan tutup pipa ya. Untuk percobaan yang kedua, kita menggunakan sampah organik sebanyak 60% dan pupuk kandang 40%. Kita takar di pipa takaran yang sudah kita siapkan ya. Sebelum dimasukkan ke lubang biopori, material yang digunakan kita campurkan dulu di wadah lain ya. Setelah ditakar, aduk perlahan seperti ini ya, sampai benar-benar bercampur merata. Dalam pengerjaan, jangan lupa gunakan sarung tangan dan jika diperlukan, gunakanlah alat bantu seperti sendok semen. Nah, jika sudah tercampur merata, kita akan masukkan ke dalam lubang biopori. Masukkan perlahan dan jangan lupa sedikit dipadatkan ya. Nah, jika sudah terisi penuh, kita tutup menggunakan tutup pipa. Nah, untuk percobaan yang ketiga, kita menggunakan sampah organik 60%, pupuk kandang 40%, dan IM4 yang sudah diaktifasi menggunakan gula aren. Takar dulu bahan-bahannya menggunakan pipa takar ya. Untuk aktivasi IM4, kita menggunakan gula aren yang kita iris seperti ini. Setelah itu, tambahkan air dan larutkan gula arennya. Nah, kita pastikan kalau gula arennya benar-benar larut di dalam air ya. Nah, jika sudah larut seperti ini, kita tambahkan sedikit air lagi. Selanjutnya, kita tambahkan IM4 sebanyak 3 tutup botol. Hati-hati ya dalam pengerjaannya. Sambil menuangkan IM4, campuran tetap diaduk agar tetap merata. Setelah itu, campurkan larutan ke dalam material yang sudah ditakar dan aduk merata. Ambil campuran material yang sudah disiapkan, lalu masukkan ke dalam lubang biopori sedikit demi sedikit dan jangan lupa untuk sedikit dipadatkan. Setelah itu, tutup menggunakan tutup pipa. Selanjutnya, untuk percobaan keempat kita menggunakan sampah organik sebanyak 60%, pupuk kandang 20%, tanah humus 20%, dan IM4 3 tutup botol serta gula aren.
Takar material yang digunakan menggunakan pipa takar ya. Campurkan material dan bahan-bahan yang sudah disiapkan dan aduk merata. Masukkan ke dalam lubang biopori dan sedikit dipadatkan. Jika sudah penuh, jangan lupa untuk ditutup menggunakan tutup pipa. Sampel diamati selama 2 minggu dan didapatkan hasil bahwa sampel ketigala yang paling cepat terurai menjadi pupuk. Sekian penjelasan dari kami tentang biopori. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan follow juga IG kami serta kunjungi blog kami ya.